Halo RS kawan, punya bisnis sendiri emang jadi impian bagi banyak orang, termasuk Rizky. Nah, kenapa? Karena jadi pengusaha itu punya banyak keuntungan. Beberapa di antaranya sebut aja ya. Yang pertama, pengusaha itu bisa nentuin jam kerjanya sendiri. Terus yang kedua, jadi pengusaha bisa bikin kita ngembangin ide kreatif sesuai apa yang kita mau. Dan yang ketiga, tentu aja potensi keuntungannya lebih besar dari yang kita bisa dapat dari gaji bulanan. Nah, terus kalian tahu nggak? Menurut data terbaru, ada lebih dari 64 juta orang di Indonesia saat ini yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap perekonomian negara kita. Dengan punya bisnis sendiri, kamu bisa bawa kebermanfaatan yang lebih besar, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat yang lebih luas. Sayangnya, banyak yang memulai bisnis tanpa tahu apa yang bakal dihadapi. Tantangan dalam ngejalanin bisnis itu nggak sedikit loh. Banyak pengusaha pemula yang akhirnya gagal karena terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Apakah kamu juga salah satu dari mereka? Temuin jawabannya di video ini setelah kamu klik tombol subscribe di bawah. Oke, pertama-tama penting untuk diingat bahwa kesuksesan dalam bisnis nggak cuma soal ide brilian atau modal besar aja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini bisa bantu kamu menghindari jebakan-jebakan yang mungkin akan menghambat kesuksesan bisnis kamu ke depannya. Kesalahan pertama yang sering banget terjadi pada pengusaha pemula adalah memulai bisnis cuma karena ikut-ikutan. Biasanya, ini terjadi ketika ngelihat orang lain sukses dengan bisnis tertentu atau lihat ada suatu hal yang lagi trending, terus kepikiran, kalau dia bisa, masa aku enggak? Akibatnya, bisnis dijalanin tanpa passion atau pemahaman yang cukup. Kalau ketemu tantangan, mendadak kehilangan semangat, sehingga bisnisnya berada di tempat yang pondasinya kurang kuat dan bisa cepat gagal. Nah, biar nggak kena risiko ini, kamu bisa coba evaluasi diri dulu untuk mastiin bahwa bisnis yang kamu jalanin beneran sesuai sama minat dan keahlian. Pelajarin dulu semuanya biar bisa dapet pemahaman yang kuat tentang industri yang mau kamu dalami sebelum memulai. Kesalahan kedua adalah kurangnya riset pasar. Riset pasar ini penting banget. Ada banyak pengusaha pemula yang akhirnya gagal karena nggak tahu siapa target pasar mereka atau apa yang sebetulnya dibutuhin sama pelanggan. Nah, tapi jangan takut duluan sama istilah riset pasar. Meskipun kedengerannya serius, sebetulnya riset pasar ini cukup simple. Beberapa cara sederhana yang bisa kamu coba diantaranya adalah yang pertama, survei online. Bisa tanya teman kamu atau sebar pertanyaan di media sosial untuk tahu apa yang lagi dibutuhkan saat ini. Kedua, wawancara aja langsung. Kamu bisa ngobrol secara langsung sama calon pelanggan biar bisa dapat insight yang lebih dalam. Tanya mereka, masalah apa sih yang mereka hadapi? Terus, solusi apa yang lagi mereka cari? Lalu, amati kompetitor. Coba deh, cek bisnis-bisnis yang serupa sama bisnis yang mau kamu mulai. Lihat apa yang lagi mereka jual, strategi apa yang mereka pakai, dan gimana ya cara mereka jual produk mereka. Yang terakhir, observasi lapangan. Coba datengin tempat-tempat di mana produk atau layanan serupa yang kayak bisnis kamu itu lagi jual. Kamu bisa perhatiin gimana sih konsumen berinteraksi sama produk atau layanan tersebut. Kalau riset pasar ini udah kamu lakukan, saatnya kamu hindari kesalahan yang ketiga, yaitu nggak peduli sama perencanaan bisnis. Jangan lupa, sekedar mulai bisnis dan benar-benar menjalani bisnis itu dua hal yang berbeda. Kalau bisnisnya udah dimulai, tapi perencanaannya masih belum jelas, kita nggak tahu mau kemana. Perencanaan bisnis atau business plan, bahasa kerennya, ini ibaratnya peta yang bisa bantu kita mencapai tujuan. Kalau nggak ada perencanaan bisnis, bakal susah banget mengukur kemajuan bisnis kamu. Dan jadinya nggak bisa mengarah menuju kesuksesan. Jadi, jangan lupa ya buat bikin perencanaan bisnis yang terperinci. Rizky kasih bocoran dikit soal perencanaan bisnis yang biasa dibikin sama pengusaha. Biasanya rencana bisnis ini mencakup yang pertama, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan,
weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Kamu harus tahu dulu ya detail dari keempat poin tersebut. Lalu, strategi marketing atau gimana cara kamu bakal memasarkan bisnis kamu. Terus juga, bikin proyeksi keuangan yang simpelnya adalah perkiraan dari pemasukan dan pengeluaran kamu. Kamu bisa masukin berapa biaya produksinya, berapa biaya pemasarannya, serta operasionalnya tiap bulan. Nah, terus bandingin deh. Dari situ kan kelihatan berapa banyak ya produk yang kamu harap bisa terjual. Dari situ, kamu bisa langsung lihat apakah bisnis kamu bakal untung atau butuh strategi tambahan. Nah, bisnis udah ada, riset pasar juga udah, rencana udah lengkap, tapi ternyata masih ada kesalahan yang masih sering terjadi ke pengusaha pemula, yaitu adalah masih sering campur adukin keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, yang ini big no. Ini kesalahan umum yang sering kali diremehin, padahal bisa berdampak besar. Campur aduk keuangan bisa bikin kamu susah memantau arus kas bisnis. Bahkan bisa bikin kamu kehabisan uang untuk operasional. Kalau keuangan kamu udah nyampur, pencatatannya akan susah banget. Kamu jadi susah buat tahu apakah keuangan bisnis kamu masih sehat atau enggak. Dan susah juga untuk bikin keputusan yang tepat. Untuk mengatasi ini, selalu ingat untuk pisahin keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Kamu bisa buka dua rekening yang berbeda untuk memastikan uangmu selalu terpisah. Dan selalu buat pencatatan keuangan untuk selalu memantau pemasukan dan pengeluaran. Bikin juga anggaran yang harus kamu patuhi. Dengan begitu, kamu bisa terus jaga keuangan agar tetap sehat dan terkontrol. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama pengusaha pemula. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kamu bisa lebih siap menghadapi tantangan dalam menjalani bisnis, serta bisa meningkatkan peluang kesuksesan. Satu lagi bonus poin buat kamu yang masih nonton sampai sini. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah melupakan kesehatan mental dan fisik. Kerja keras itu emang penting, tapi jangan bikin kamu sampai kelelahan dan stres. Jangan lupa untuk selalu jaga keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadi ya, RS kawan. Nah, semangat terus untuk semua pengusaha pemula. Ingat, kesuksesan nggak datang dalam semalam. Tapi dengan belajar dari kesalahan dan terus berusaha, kamu pasti bakal sampai ke tujuan yang udah kamu rencanakan. Nah, kalau kamu tahu kesalahan lain yang mungkin dilakukan sama pengusaha pemula, coba dong share di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya ya, RS kawan. Bye-bye!